Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Nasiri, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 2 Universitas Patimura. NIM 2022491105. Saya mengajar di SD Negeri Bakarangan 1, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapit. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 6 pada tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 3. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Hadir semua. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Bapak minta Rizky untuk berdoa dulu ke depan sini. Rizky ke depan. Ya. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, Bapak minta anak-anak Bapak berdiri semua. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang Bapak ada 2 gambar. Nah, ini gambarnya. Nah, apakah ada yang pernah melihat 2 gambar ini? Yang sebelah sini gambar apa? Gado induk. Ya, gado induk. Kalau sebelah sini gambar apa? Menara Sukses. Nah, ya. Ini digunakan untuk menyalurkan energi listrik. Nah, jadi kalau tidak ada 2 benda ini, apakah yang terjadi? Ya, mati lampu. Apalagi kalau mati lampu tidak bisa apa? Tidak bisa nonton TV, tidak bisa apa lagi? Nah, banyak lah dan lain-lain lah. Jadi kalau tidak ada 2 benda ini, kita tidak bisa mengerjakan keperluan kita. Nah, jadi kira-kira berapa tegangan 2 benda ini? Ada tahu? 20 kilovolt dan 500 kilovolt. Nah, ya baik. Selanjutnya, nah, nanti tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah kalian mengamati video dan teks eksplanasi, kalian dapat menyebutkan informasi penting dari teks tentang cara menyalurkan energi listrik. Kemudian nanti setelah mengamati video, kalian dapat mempresentasikan informasi penting dari teks tentang cara menyalurkan energi listrik dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan mengamati video tentang kinerja soket, kalian mampu menganalisis cara menyalurkan energi listrik dengan benar melalui kegiatan video tadi.
Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan mengamati video, kalian nanti dapat mendesain peta pikiran tentang cara menyalurkan energi listrik dengan benar. Nah, perhatikan di sini Bapak. Nah, di sini Bapak ada media tentang cara menyalurkan energi listrik. Yang pertama di sini ada dari awal, yaitu pembangkit listrik. Di sini ada pembangkit listrik tenaga apa ini? Uap. Ya benar. Tenaga uap itu dihasilkan, listriknya itu dihasilkan menggunakan sumber daya apa? Batu bara. Nah, kemudian kalau pembangkit listrik tenaga air, berarti sumber dayanya air. Kalau pembangkit listrik tenaga surya, matahari. Ya benar. Nah, selanjutnya setelah listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik, nanti pembangkit listrik itu selanjutnya nih alurnya ke sini. Ada penaik tegangan. Di sini energi listrik dinaikkan oleh transformator. Nah, kemudian lanjut lagi ke bawah sini. Di sini ada saluran transmisi. Di sini ya gambar apa? Menara sutet. Nah, di menara sutet ini energi listrik kemudian disalurkan ke berbagai tempat. Nah, selanjutnya panahnya kesini lagi, saluran distribusi. Nah, ada tiang listrik ini kan. Nah, energi listrik disalurkan ke gardu distribusi, diturunkan kembali tegangannya. Nah, lalu yang terakhir baru sampai ke rumah kita, yaitu pelanggan listrik. Nah, di sini kemudian dapat menggunakan energi listrik untuk berbagai keperluan. Nah, sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Ya, tidak ada. Baik, kalau begitu Bapak minta kalian membentuk kelompok. Ya, silakan membentuk kelompok. Ya, sudah berkelompok? Sudah ya. Selanjutnya Bapak minta kalian mengamati video pembelajaran yang Bapak tampilkan. Nah, sebelum Bapak tampilkan video, Bapak minta kalian tuliskan informasi penting apa saja yang kalian dapat nanti di video yang Bapak tampilkan. Sudah siap? Ada yang tanyakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan channel Ibu Pelajaran 3. Di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri pencaksilat ditayangkan dalam acara-acara televisi. Bagaimana energi listrik dari pembangkit listrik bisa sampai ke rumah kita? Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.2. Informasi anak tidak ditemukan. Salah satunya dengan menjawab pertanyaan. Anak ibu, dengarkan teks berikut. Menyalurkan listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai atau PLTA, panas bumi atau PLTU, aliran angin atau PLTA, dan sebagainya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator, menaik tegangan hingga 500 kV, baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sutet, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui sutet yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah, yaitu 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah, yaitu 220 volt.
Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah warga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu, bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Mari kita lihat pertanyaan berikut. Yang pertama, apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Yaitu air, panas bumi, angin, dan sebagainya. Pertanyaan kedua, apa fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik? Ya tentunya mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit bertegangan tinggi menuju ke berbagai tempat. Pertanyaan ketiga, mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah? Karena jarak antara pusat pembangkit dengan rumah penduduk sangat jauh. Dengan menaikkan tegangannya, energi listrik kehilangan daya yang terlalu banyak ketika proses transmisi. Sedangkan penurunan tegangan listrik bertujuan untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan oleh alat-alat listrik yang ada pada rumah-rumah. Pertanyaan keempat, bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Saat ini, segala aspek manusia sangat terbantu dengan adanya peralatan-peralatan listrik, sehingga listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan sistem transmisi untuk menyalurkan listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit untuk memenuhi kebutuhan manusia. Anak ibu, mari kita tulis informasi penting dalam setiap paragraf dari teks yang kita baca tadi. Paragraf pertama adalah topik masalah, yaitu peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Paragraf kedua adalah deret penjelas. Tegangan listrik dari pusat pembangkit dinaikkan oleh transformator hingga 500 kV. Lalu disalurkan melalui sistem transmisi bernama soket ke berbagai tempat. Setelah itu, energi listrik akan masuk ke gardu induk untuk diturunkan tegangannya menggunakan transformator menjadi tegangan menengah yaitu 20 kV. Kemudian energi listrik bisa dicatat semua video? Ya sudah. Nah jadi tadi apa? Tidak boleh bermain di dekat menara listrik karena dapat berbahaya. Nah selanjutnya Bapak ada 2 pertanyaan, tolong catat. Yang pertama, apa fungsi soket? Apa fungsi menara soket? Ya. Sudah? Yang kedua, kenapa tegangan listrik diturunkan lalu dinaikkan kembali di dalam gardu induk? Nah, itu 2 pertanyaan tadi. Nah, ya.
kerjakan LKPD kalian kerjakan pertanyaan Bapak di LKPD yang Bapak beri. Tulis nama kelompok dan anggota. Ya, silakan berdiskusi. Ya, di bawah. Sebagai sumber lain, kalian bisa juga di buku, buka buku pada halaman pada halaman 25. Nah, di situ ada teks eksplanasi tentang cara menyalurkan listrik. Ya, silakan berdiskusi. Sudah dibuka punya halaman 25. Nah, di situ ada teks eksplanasi tentang cara menyalurkan energi listrik. Nah, baik, sebagai sumber informasi tambahan, Bapak tampilkan satu video lagi. Kalian amati. Selamat datang di channel Hobbytex. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem tenaga listrik. Karena hampir semua bentuk kenyamanan hidup modern saat ini tergantung pada listrik. Mulai dari sekedar untuk menerangi rumah, mendinginkan ruangan, membuat televisi, dan kegiatan rumah tangga lainnya. Pernahkah teman-teman bertanya bagaimana listrik dari PLN didistribusikan sehingga dapat kita nikmati di rumah? Berikut adalah penjelasan singkat dari mulai listrik dihasilkan sampai dapat kita nikmati di rumah atau diistilahkan dengan sistem tenaga listrik. Di Indonesia, sistem tenaga listrik memiliki beberapa rangkaian instalasi listrik yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pembangkit, yang kedua adalah transmisi, yang ketiga adalah distribusi. Ada beberapa jenis pembangkit listrik di Indonesia, antara lain yaitu PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, kemudian ada juga PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTB atau pembangkit listrik tenaga diesel,
Dan yang terkini adalah PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Pada dasarnya, semua pembangkit listrik tersebut berprinsip merubah energi potensial sumbernya menjadi energi listrik. Selanjutnya, energi listrik yang dihasilkan tersebut memasuki tahap transmisi, dimulai dengan merubah voltasenya melalui transformator step up menjadi 150 kV atau sering disebut dengan tekanan tinggi, dan 500 kV yang disebut juga dengan tekanan ekstra tinggi. Tahukah teman-teman, kenapa tegangan harus dinaikkan menjadi 150 kV atau SUTT dan 500 kV atau SUTED atau SUTED? Hal ini dilakukan untuk mencegah tegangan drop karena tegangan listrik tersebut akan melewati jarak yang relatif jauh, bahkan bisa mencapai ratusan kilometer. Selain itu, dengan menaikkan voltase, maka arus yang dihantarkan menjadi lebih kecil. Ingat kan, hukum daya sama dengan voltase kali arus. Masih ingat kan? Dengan arus yang relatif lebih kecil, maka luas penampai kabel yang dibutuhkan juga lebih kecil, sehingga biayanya dapat ditekan menjadi lebih murah. Melalui jaringan SUTT dan SUTED tersebut, tenaga listrik ditransmisikan menuju gardu induk, di mana di gardu induk tersebut tenaga listrik akan diturunkan dan distabilkan oleh transformator step down di voltase 20 kV atau yang disebut dengan tegangan menengah. Tegangan 20 kV tersebutlah yang akan masuk pada tahap distribusi menggunakan diameter 13 meter dengan pengantar berupa kabel A3C kulit atau kabel A3CS dengan kulit atau kabel MCT yang merupakan singkatan dari medium voltage twisted cable. Listrik 20 kV tersebut akan melalui proses step down oleh transformator yang terpasang di tiang TM atau disebut sebagai gardu distribusi. Setelah melewati gardu distribusi, listrik telah bertegangan 220 volt berdasarkan ukuran fasa dan meternya atau 380 volt berdasarkan fasa ke fasa yang disebut sebagai listrik tegangan rendah atau TR. Listrik TR inilah yang akan didistribusikan melalui tiang-tiang 9 meter yang sering kita temui di lingkungan sekitar rumah kita. Dan tiang TR ini dapat langsung disambungkan ke rumah kita. 220 volt untuk listrik rumah satu fasa dan 380 volt untuk listrik rumah 3 fase. Demikian penjelasan singkat mengenai sistem tenaga listrik di Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut diskusikan.
Sudah selesai tulisnya? Ini kelompok berapa? 3, kelompok 2 sudah? Kelompok 1? Baik. Kalau begitu kita breaking dulu, berdiri semua berdiri. Sudah siap? Sudah? Beri semangat. Beri semangat. Sekali lagi. Berkali-kali. Ya, tepuk semangat. Lagi, tepuk semangat. Ya, baik. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Dimulai dari kelompok 1, mana kelompok 1? Nah, silakan maju ke depan semuanya. Presentasikan hasil kerja. Yang lain, perhatikan kelompok lain. Ya, sudah, silakan. Energi listrik dinaikkan tegangannya oleh transformator. 3. Energi listrik kemudian disalurkan ke berbagai tempat melalui sutet. 4. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya. 5. Dapat menggunakan listrik untuk berbagai keperluan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sudah bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Ya, silakan sudah siap. Ya. Yang lain perhatikan. 1. Menggunakan sumber daya untuk menghasilkan energi listrik. 2. Energi listrik dinaikkan tenaga oleh transformator. 3. Energi listrik kemudian disalurkan ke berbagai 4. Memulai surat. 4. Kemudian disalurkan ke gardu industri dan diturunkan kembali ke tegangan. 5. Dapat menggunakan energi listrik untuk berbagai keperluan. Ya, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, presentasinya sudah bagus, tetapi kenapa jadi ketawa-ketawa? Nah, ya. Nah, lain kali kalau presentasi yang nyaring caranya lah. Ya, selanjutnya kelompok 3, terakhir. Menggunakan sumber daya untuk menghasilkan energi listrik. 2. Energi listrik dinaikkan tegangannya oleh transformator. 3. Energi listrik kemudian disalurkan ke berbagai tempat melalui solet. 4. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya. 5. Dapat menggunakan listrik untuk berbagai keperluan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, sudah baik sekali presentasi dari semua kelompok. Nah, sekarang ya, boleh. Nah, sekarang ya. Sekarang Bapak bertanya tadi, apa fungsi sutet? Nah, ayo, apa tadi fungsi sutet? Masalahnya Bapak berikan tadi. Berfungsi menyalurkan energi listrik ke tegangan tinggi dari pusat pembangkit listrik ke berbagai tempat. Iya, sudah benar sekali. Selanjutnya, pertanyaan kedua, kenapa listrik dinaikkan baru diturunkan kembali, lalu dinaikkan kembali? Apa? Untuk memperkecil kerugian daya listrik pada saluran transmisi. Ya, benar. Untuk menghemat kerugian pada sistem
transmisi. Ya, jadi apakah dilanjutkan dulu? Ya, sudah mengerti semua. Baik. Selanjutnya tadi sudah presentasi dan sudah menjawab masalah yang Ibu berikan. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sekarang duduknya kembali seperti semua. Sudah duduk seperti biasa. Selanjutnya kalian akan mengerjakan soal evaluasi lah. Nah, kerjakan dengan mandiri. Baik, apakah sudah semua? Sudah. Itu kumpulkan. Nah, baik. Rizky dulu, Rizky. Nah, sekarang selanjutnya untuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Tadi kan di sini ada keterangan tentang tahapan, alur, cara menyalurkan energi listrik. Nah, sekarang ini Bapak cabut. Sekarang Bapak minta kalian yang menempelkan tahapan cara menyalurkan energi listrik sesuai dengan gambar yang di sini. Nah, siapa yang mau ya, Hikmah? Siapa lagi? Hikmah dulu maju. Ya, yang mana gambarnya? Ya, gambar. Ya. Pembangkit. Di sini ada gambar pembangkit listrik. Keterangannya menggunakan sumber daya untuk menghasilkan energi listrik. Benar salah? Ya, benar. Selanjutnya siapa yang mau? Ya, Ija, silakan maju ke depan. Nah. Ya. Nah, di sini ada gambar penaik tegangan. Keterangannya energi listrik dinaikkan tegangannya oleh transformator. Benar salah? Benar. Nah, baik. Siapa lagi? Ada 3 gambar lagi. Ya, apa? Sekarang maju ke depan. Yang mana? Ya, silakan duduk. Di sini ada gambar saluran transmisi. Keterangannya energi listrik kemudian disalurkan ke berbagai tempat melalui menara setet. Benar menara setet? Ya, benar. Siapa lagi yang mau? Adijah, maju. Adijah, maju. Ya, gimana? Oh, yang kelima ya. Di sini ada gambar pelanggan listrik. Keterangannya dapat menggunakan listrik untuk berbagai keperluan. Benar salah? Benar. Nah, tinggal 1 gambar. Siapa yang mau? Angkat tangan. Nah, ya, Arif, maju depan. Ya, benar. Ya. Ya, di sini saluran distribusi. Keterangannya energi listrik disalurkan ke gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya. Benar salah? Benar. Nah, baik. Berarti kesimpulannya anak-anak Bapak semua ini sudah mengerti tentang cara menyalurkan energi listrik. Ya. Nah, kemudian
tadi kita sudah belajar materi tentang cara menyalurkan energi listrik. Nah, kemudian bagaimana perasaan kalian hari ini? Mengikuti pelajaran? Senang. Kalau begitu Bapak minta jempolnya. Mana? Ya, satu aja kan jempolnya? Ya, dua. Ya, baik. Nah, sebelumnya ada yang ditanyakan tentang materi pelajaran pada hari ini? Oh ya. Apakah ada yang materi yang masih belum dipahami? Ya, tidak ada. Baik, kalau begitu Bapak minta Rizky lagi untuk membaca doa. Ya, silakan bagi tempat. Terima kasih Rizky. Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak akhiri pelajaran pada hari ini. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.